Nyari apa tuh anjing? Ini nyari ini. Udah mulai. Hai guys. Bentar ya. Masih ngodok. Akhirnya kita bisa take di bawah lagi. Ya. Enak ya? Heeh. Kayak lagi di Tahura, Taman Hura-Hura. Anjing aing nggak punya lagi. Ya jangan, nggak usah. Ada di udah nggak ada. Benda apa yang setelah dimasukin tetap di luar? Kontol. Astagfirullahaladzim. Bukan kancing. Oh iya bener. Ih, jorok terus. Bener. Iya kan glorifikasi. Jauh di mata, deket di hati apa coba? Bukan. Puser. Jauh di mata. Oh iya bener. Deket Kan di hati. deket sini ya. Deket di sini kan. Hati sebelah mana sih? Ya, Katanya kan di sini. Ini kan jantung. Iya. Goblok banget. Ngomongin tentang pusar. Ya. Kang Maldi. Terusin. Pusar mau kemana? Iya benar. Ini ngomongin tentang pusar. Kang Maldi suka pakai brand lokal apa sih? Enggak, jadi hari ini rencananya kita mau bahas. Enggak bahas sih ya. Ini aja ngobrol weh. Kebetulan kan. Apa bedanya ngobrol sama bahas? Gus bahas. Gus Baha. Apa bedanya? Ilmu padi abangku. Astagfirullahaladzim. Enggak, hari ini kita mau ngobrol tentang brand. Kenapa brand? Emang kenapa brandnya maksudnya? Oh, itu kenapa Bandung jadi kesana? Enggak. Kenapa? Tapi jadi gitu ya? Lap dulu keringetnya. Iya, Capek banget kayaknya teh. Capek hari ini. Tahu nggak? Tapi kalau ke layaran tuh bisa sekalian sama olahraga. Iya, lari aja dari rumah masing. Apa? Ya kenapa? Ada apa dengan brand? Ada apa dengan brandnya? Apa jenis usahanya? Brand aja. Ya. Maksudnya kan kalau jenis usahanya bisa banyak. Maksudnya kan kalau brand tuh kan sekarang lagi, bukan sekarang sih, udah dari lama kan lagi rame nih support your lokal gitu ya, kan. Support your lokal alkohol. Itu juga Itu bisa. Juga. Tapi aku gitu kan nggak minum minuman gitu. Orang juga. Hari ini enggak. Besok nggak tahu. Hari ini enggak. Cuma iya kan apa namanya sekarang tuh kan lagi banyak support your brand lokal gitu, your local brand gitu kan. Baju gitu maksudnya? Baju, mau itu baju, sepatu atau misalkan apapun lah. Kalau gitu. Brownies Amanda itu brand lokal? Brand lokal dong, sama. Brownies Amanda Manopo. Itu anjing jangan lah. Apa mau kemana arahnya? Enggak udah tahu ya. Bok. Enggak, apa namanya Kang Maldi tuh orang yang suka pakai brand lokal gak? Kurang teh kalau misalnya baju. Aduh ini orang ngesangan ini fashion baju apa gitu ya? Iya sok. Bukan gimana ya? Kan orang mah sukanya baju band gitu. Ya. Kalau nggak baju polos. Tapi dulu sempet lagi zaman sekolah tuh tergila-gila sama lagi zaman distro pan. Iya. Iya kan, jadi distro darurat itu kan? Di sisi trotoar distro maksudnya. Jadi lagi pas zaman distro tuh ya ngikutin yang lokal-lokal Bandung tuh kayak terus kan waktu itu cara pemasarannya tuh mereka bikin zin gitu. Oh iya. Jadi ada majalah Swift kan tadinya dari distro. Jadi padu padan apa bajunya dari merek celananya merek tapi lokal semua gitu. Nah, apa sih majalah apa sih waktu itu yang terkenal tuh? Banyak, ada Swift, ada si Ripple. Oh iya. Iya bener kan? Iya, Aing tadi kepikir. Enggak. Urang tuh kan lihat berarti bukan orang doang. Nih ikon pergaulan bebas ya. Enggak urang. Itu kan bagian tubuh. Iya benar. Kita bisa bahas secara medikal kok. Oke, kita cut dulu ya yang tadi dulu. Ada Ripple, ada Swift, ada macam-macam. Jadi si majalah lah ya anggap ini teh gitu. Majalah ini teh mendukung itu, terus udah gitu si brand lokal ini teh si distro ini teh sering bikin acara musik. Oh iya benar. Jadi kalau terakhir kan maternal rajin gitu bikin acara punk rock atau misalnya band-band alternatif yang nggak masuk ke mainstream lah gitu. Yoi, apalagi kan Bandung juga kan maksudnya waktu itu waktu ada 18 Park tuh misalkan buat teman-teman yang angkatan 2000 skena 2000 berapa yang ya? 2007 udah tahu mabok lah. Yoi, pasti pada nongkrongnya tuh kan jalan daerah Trunojoyo Pul. Riau. Riau, maksudnya Riau terus Trunojoyo tuh dulu kan nggak dulu sampai sekarang juga cuma maksudnya dulu tuh ada si 18 Park itu jadi buat teman-teman yang suka skate gitu kan main skateboard dia skate park plus
skate park, plus di sana tuh ada banyak distro-distro brand-brand lokal gitu. Semuanya hampir semua brand lokal, terus jual juga, tapi jual barang-barang luar kayak sepatu Vans gitu-gitu dijual juga. Apalagi misalkan kalau buat teman-teman yang tahu, misalnya kalau lagi bulan puasa tuh kan sebelum misalkan 10 hari menjelang lebaran tuh. Oh ya. Wah, itu sekarang jalan, masih sih ya? Masih. Pasar tumpah itu Iya, yang di Truno. Yoi, kan masih suka banyak tuh. Kemarin juga pas bulan puasa kemarin juga kan. Lebaran kan macet terus, Man. Tapi pertanyaannya pertanyaannya gini, karena orang nggak tahu ya, Yeah, kalau yeah. sekarang masih se-hype itu apa enggak gitu. apa tuh? Ya sih, kalau misalnya kita bicaranya distro ya, Ini orang sini ya. kan distro juga brand lokal semuanya, tapi pertanyaannya masih hype nggak sih sampai sekarang gitu? Maksudnya orang kalau Jakarta kayaknya ketahuan karena lawless masih sering ada yang make lah gitu. Ya. Nah kalau Bandung nggak tahu nih, Bandung Masih sih, kalau Bandung masih banyak brand-brand, bahkan brand lama juga masih banyak bertahan. Kayak misalkan Cosmic kan. Wah, Oh, itu iya, kan iya. lama tuh. Si apa namanya, Screamos yang kayak gitu-gitu. orang dulu yang orang ya kenapa jadi menarik buat orang karena gini, dulu teh brand-brand distro itu tuh terafiliasi dengan jenis musik tertentu. Oh iya. Misal kalau sukanya band-band yang keras-keras, ada Riotic, ada Arena, itu biasanya ke arahnya ke situ tuh. Terus apa dulu teh? Si 347 sempat bikin sepatu Indikator. Iya. Jadi skena skateboard, punk rock, hardcore, metal tuh larinya ke situ. Tapi kalau metalnya yang lebih gelap lagi ada Parapatan Rebel. Iya, ada itu. Ada itu. Terus kalau misalnya masuknya ke apa? Shoegaze, indie pop, dulu ada si Airplane sama Cosmic. Iya. Karena si Airplane teh judulnya aja, judul produknya Manchester, indie pop banget. Stone Roses gitu. Kenapa kan. nggak ini ya, apa namanya? Salatiga misalnya. Blackburn misalnya itu gitu. Ya sama aja lah, intinya mah England sono kan, English. Intinya mah ke sana. Sekarang juga kan ada beberapa kan, misalkan kayak Nah, Geoff orang nggak Max. tahu yang sekarang teh masih kayak gitu apa enggak gitu teknik Iya. teknik nyamainnya. Jadi kan karena awalnya kan dari tongkrongan main musik ya. Kalau yang dulu mah meureun gitu ya. Iya. Yang kan yang si dia senang main skateboard, mau misalnya gini, misalnya orang sebagai ini aja, sebagai si apa? Dia misalnya orang teh suka main skateboard tapi nggak ada aparel yang kira-kira cocok untuk orang main skateboard. Aing bikin sendiri. Iya. Akhirnya yang mengakomodir orang. Karena kemungkinan besar banyak ada orang-orang yang kayak sama kayak orang juga. Bikinlah, kan ide awalnya begitu. Iya. Jangan-jangan gitu, Iya. jangan-jangan aja ini mah. Kayaknya sih beberapa masih ada deh, maksudnya masih yang kayak gitu. Kan kayak misalkan sekarang ya itu si Geoff Max misalnya. Terus apa namanya, si SSSD itu kan. Apaan tuh? Super Apaan sentimental. Apaan tuh? Kan ditangkap dia. Hah? Iya, ditangkap. Kenapa? Penistaan agama. Iya sih, apaan tuh? Bukan sih. Iya bener, iya dia. Di Iya. Bekasi itu? Iya. Lah, emang apa? Penistaan agama. Kenapa Adalah dia ngomong apa emang? Ya bunyi apa ya? Ngomong apa ya? Hewan yang bisa ngaji. Ya gitu-gitulah pokoknya. Oh, nanti. Iya, yang gitu-gitu. Jadi brand. Iya, brand. Iya, maksudnya masih ada, apalagi kan maksudnya dulu terkenal banget misalkan Hobbies kan. Ya kan itu dia kan, itu gitu skateboard berarti Hobbies, Arena, terus Riotic, Uncle 347. Bahkan si 347 bikin boardnya. Iya. Hobbies ada boardnya sendiri gitu, terus apa segala macam. Terus Hobbies dulu belakangnya kalau nggak salah ada skatepark, ada mini remnya gitu, yang kecil. Itu zaman orang SMP kayaknya deh. Orang juga waktu itu SMP. Enggak dong. Iya. Oh iya. Tapi SMP-nya nggak bareng kan? Iya, maksud orang itu. Lagi SMP juga. Cuman dulu mah begitu gitu. Jadi misalnya kalau mana menggunakan brand itu, mana terafiliasi secara tidak langsung dengan musik tertentu. Iya. Kalau misalnya mau nyari rilisan punk rock atau hardcore, pasti ke Riotic. Jadi bahkan si band-bandnya juga akhirnya kalau misalnya mereka bikin karya atau album atau apa teh, dilemparinnya ke distro-distro itu yang kira-kira bisa menampung. Nah kalau misalnya yang nyarinya yang shoegaze atau elektronika gitu musiknya, kayak si dulu teh
Risa Sarasvati teh band pertamanya apa? Homogenic. Oh iya. Homogenic pasti ke Cosmic. HMJNC. Nah, itu pasti larinya Rock and Roll Mafia kan ada yang gitu-gitu tuh larinya pasti ke Cosmic. Karena baju-baju ya desain-desainnya nggak tahu lah, orang nggak ngerti mana apa musiknya dulu apa brandnya dulu gitu. Pokoknya akhirnya jadi klik tuh begitu gitu. Kalau sekarang kan tadi kata mana Geoff Max masih begitu katanya begitu. Iya. Siapa satu lagi? Kalau nggak salah ini apa namanya drummernya BK sama Geoff Max kalau nggak salah Puput. Ya Putih. Oh di endorse sama. Ya. Nah, jadi kayaknya ada maksudnya tuh ada beberapa yang nggak beberapa sih kayaknya, cuma referensinya nggak banyak aja kali, tapi banyak sih. Tapi sekarang hype-nya masih nggak sih orang pakai lokalan? Orang nggak tahu ya, karena ya itu tadi, karena setelah era itu baju orang ya banyaknya kalau nggak kaos polos baju band udah. Iya sih ya, kayaknya masih deh, masih banyak, terutama karena misalkan gini, dengan toolsnya juga yang jauh lebih banyak gitu untuk mempermudah kayak bikin brand gitu kan, jadinya orang juga bisa mudah untuk bikin brand. Oh, sempat ada era di mana semua orang pengen punya clothingan. Itu tahun kapan tuh? Baru-baru atau? Enggak, udah lama. Orang pas lagi awal-awal masuk kuliah 2008 juga teman-teman ada yang mulai merintis clothingan gitu kan, bikin desain sendiri, baru bisa Photoshop gitu misalnya. Apalagi kan mungkin sekarang karena sekarang bisa live gini kan. Jadi maksudnya kayak nggak harus ada offline store-nya. Yang mungkin kan tadinya itu kan salah satu pertimbangannya kalau mau bikin brand clothing gitu. Aduh, tokonya di mana ya, harus ngini apa, sementara sekarang bisa bikin sendiri terus oh iya. Menarik. Terus ya udah gitu, dia bisa masarinnya via online gitu kan. Menarik. Ini jadi ngeganggu pikiran orang sih. Oke. Gini ya, menurut Maneh ini namanya. Misal nih, Maneh teh punya toko. Besar tadinya tokonya. Ya. Tiba-tiba tokonya Maneh tutup, Maneh pindah online. Maju atau mundur menurut Maneh? Secara bisnis. Maju. Tapi jadinya tokonya tutup. Toko offline-nya tutup. Bilang maju mundurnya berdasarkan apa misalnya? Ya itu dia kan, orang berpikirnya kan kayak gini, misalnya ada brand-brand besar yang era itu pada era sebelumnya teh besar gitu. Ya. Terus sekarang tiba-tiba tokonya nggak ada. Toko offline-nya teh nggak ada. Semuanya jadi online nih. Ya. Wah, ada yang bilang, soalnya kan ada yang punya anggapan bangkrut gitunya. Oh iya. Ya itu, nah berarti maju atau mundur nih? Bahwa itu orang maju. Karena maksudnya gini, kan ada yang misalkan dia tetap mungkin ya, ini mah maksudnya menurut opini orang pribadi gitu. Kayaknya sekarang dia tetap ada di sana karena ya udah offline store itu tadi diadain untuk ya eksistensinya biar tetap terjaga gitu misalkan. Mungkin dia akhirnya nyimpan itu tuh untuk biaya apanya misalnya tuh gitu. Biaya marketingnya kah sengaja misalkan. Oke, secara penjualan misalkan di offline store-nya nggak rame gitu, tapi dia tetap ada gitu. Akhirnya misalkan untuk penjualannya dia kencengin di sana. Tergantung misalkan ada mainin promonya gini, kalau misalkan dapat lebih murah datang ke store-nya misalnya gitu. Jadi selama dia bisa ngikutin cara main pasarnya, menurut orang ya maju-maju aja sih gitu. Dalam hitungan bisnis. Ya kalau misalkan emang ya itu dia, orang pertanyaannya iya, itu. Kecuali kalau misalkan mundurnya tuh misalkan aduh orang udah nggak bisa catch up karena misalnya penjualan orang di store udah nggak bagus misalnya tuh gitu. Orang tutup misalkan secara bisnisnya, ya mundur berarti mungkin kalau kayak gitu. Karena ada yang tutup kan toko distro era orang yang besar teh, cukup besar gitu. Bahkan dulu sampai sempat ada cabangnya di Bali, di Jakarta. Iya, mungkin karena nggak bisa catch up bisa aja. Apa animonya gitu maksud orang? Apakah animo kitanya udah nggak ke arah situ gitu? Ke arah mana? Ke arah menggunakan brand-brand lokal atau enggak. Si brandnya nggak bisa berkembang? Bukan, kalau misalkan animonya brand lokal mah masih lagi tinggi-tingginya juga. Sekarang teh. Iya, karena kan tadi orang bahasnya apa namanya? Ya karena sekarang sorry ya. Break dulu azan tadi. Isoma Isyarat salat mantap. Mana tadi? Offline online. Iya. Nggak ya, itu tadi pertanyaannya. Kalau misalnya tadinya dia punya sebuah toko, Iya.
yang settle sekian tahun, terus kemudian toko itu teh sekarang ditutup atau diperkecil skalanya. Iya. Terus larinya ke online. Menurut Maneh maju atau mundur secara bisnisnya? Kalau menurut orang sih maju aja ya. Maksudnya kayak misalkan gini, pertanyaannya kan gimana caranya si brand ini tuh bisa tetap relevan Ya. dengan konsumen yang terus berubah. Kebiasaan konsumen yang terus berubah gitu. Misalkan gini, apa ya misalnya brand lama, tapi perubahannya sepele-sepele aja, kayak mobil. Kayaknya pintunya tadinya depan pindahin ke belakang. Iya. Enggak, maksudnya kan bentuknya mah sama-sama aja. Ya udah Iya. kayak gitu kan, mau bentuk mobilnya sama, tapi fitur-fiturnya tuh meskipun ada yang dia ganti sedikit-sedikitnya, tapi ya dia menyesuaikan gitu. Balik lagi kan sekarang misalkan Mindahin giginya ditonjok gitu misalnya sekarang mah. pakai kepala tiar gitu. Atau enggak digituin dulu. berubah gitu. Iya. Nah, iya. Iya maksudnya. Iya. Atau misalnya kayak brand-brand gede kayak Microsoft misalnya. Ya. Dia kan meskipun dia sekecil ganti logo, logonya berubah gitu. Apa misalkan meskipun misalnya ya mungkin dari secara itunya dia udah set dulu dari awal. Gimana brandnya supaya tetap relevan misalnya tuh. Bisa misalkan dari waktu dia nyesuaiin visi misinya mungkin, atau waktu dia lagi bikin visi misi tai anjing. Tai anjay. Kita sinkron nih bagian itu mah. Iya, bagian kasar-kasar gitu. Nah, jadi kalau misalkan menurut orang tetap maju kalau ngomongin secara bisnis menurut orang gitu ya. Kalau misalkan kalau dari sisi bisnis, selama dianya bisa ngikutin apa yang mau di pasar, terus misalkan dianya bisa ngasih inovasi-inovasi yang mungkin masih nggak jauh nih dari core si bisnis ini. Misalkan bisnis ini tuh misalnya orang bikin brand yang udah cuma warna hitam aja gitu kasarnya. Ya. Dari dulu, tapi orang tetap nggak mau ngerubah tuh core warna hitamnya misalkan. Ya misalkan terus ngerti orang. Terus misalkan bisa mainin gimmick, misalkan ada yang bilang gini, black is the new pink misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi maksudnya dianya Make pink. Ya maksudnya selama dianya bisa catch up, bagaimana cara dia tetap relevannya, ya itu tergantung dari ini bisnisnya. Kecuali kalau misalnya gini, misalkan kita bedain dulu misalkan antara mana cuma emang pengen berdagang aja gitu kasarnya, atau misalkan emang mana mau misalkan mulainya atau mau bangun bisnis gitu misalkan, atau ngebangun mau jadi pedagang gitu, atau mau jadi pebisnis gitu kasarnya. Kalau misalkan pebisnis misalkan pengen long lasting kan, ya udah dia kayak gitu. Kalau mungkin kalau dari sisi kulturalnya ya mungkin ada yang berubah mungkin. Menarik ya kalau lihat kultur. Karena gini, orang ngambil contoh misalnya dari itulah tuh merek sepatu mana? Oh, si Vans. Iya kan. Awalnya kan doi di sononya juga UMKM. Iya. Kayaknya gitu kan merenaon di sana jadi UMKM atau gimana gitu kan nggak tahu. UMKM. KM. Sorry, lupa. Ya kan maksud orang tadinya kan dia juga usaha kecil menengah begitulah gitu. Rumahan lah. Rumahan. Dia kayaknya dia juga nggak punya tujuan akan bikin sepatu skateboard. Oh iya. Tadinya mah gitu. Karena kebetulan pada saat dia mengeluarkan sepatu itu, anak-anak muda di sana lagi gandrung main skateboard, dan sepatunya itu soalnya karet, sementara skateboard itu perlu sepatu yang kayak begitu. Akhirnya dibelilah sama anak-anak itu, kemakan. Dimakan nih sama anak-anak ini tuh. Dibeli. Terus kemudian karena karetnya itu. Karena soalnya karet. Kan dia sepatu kanvas yang soalnya karet. Kebetulan cocok buat skateboard. Padahal si Vandoren, siapa namanya? Vandoren kan kalau nggak salah namanya. Si Vandoren bersaudara ini teh nggak niat-niat amat mau bikin sepatu skateboard, bikin sepatu yang multifungsi aja gitu. Kebetulan cocok untuk skateboard. Nah,
beberapa tahun kemudian ketika skateboard ini jadi sebuah kultur gitu, yang tadinya cuma olahraga jalanan kemudian jadi kultur, ada kompetisinya, ada ininya, ada itunya. Dijual lah sama Amerika teh, keluar si budayanya teh. Ya. Keluar dari Amerika, dijual lah skateboard itu keren. Kemudian perangkat-perangkat yang mendukung skateboarding ini teh ikut-ikutan dijual juga, musiknya. Terus kemudian gaya potongan rambutnya, stylenya lah gitu. Termasuk sepatu itu. Fans gitu. Kemudian si fans akhirnya meureun ieu mah analisa urang aja, Anabel. Bisa bener bisa salah gitu. Tapi kemudian si fans akhirnya jadi punya tujuan. Aing rek fokus di skateboard. Oh iya. Tadinya akhirnya jadi begitu. Tadinya kan enggak. Iya. Tadinya kan dia bikin multifungsi aja. Kemudian aing mau di skateboard nih. Karena pasarnya ternyata ke situ. Padahal secara tidak sengaja. Karena mungkin kalau misalnya ada yang kayak misalkan mulainya bisa gini. Kalau maneh mau mulai bisnis mulai. Ya. Jadi mulainya dengan mulai, ya udah start aja dulu gitu kasarnya. Pada akhirnya nanti kelihatan siapa kompetitornya, siapa gimana cara kita ngebedain produk urang sama produk Kang Maldi. Misalkan kita ada di skena yang sama lah, skateboard misalkan gitu. Urang punya, Kang Maldi punya. Pada akhirnya kalau menurut urang yang mereka jual tuh banyaknya cerita. Iya, narasinya kan. Narasinya tadi itu. Kalau misalnya itu kan dari UMKM, dari lokal brand kemudian jadi global. Jadi dunia nih. Tadinya kan kecil nih. Dia segitu doang nih. LE doang kan, Lembang atas. Iya, anjing. Kemudian dia jadi kemana-mana sampai ke sini, sampai dibikin KW-nya di sini gitu. Iya. Nah, pertanyaan orang, kalau misalnya untuk yang di lokal-lokal kita, kira-kira bisa begitu nggak ya? Gitu. Nah, orang berpikir mengawang-awang aja. Iya, orang juga mungkin melakukan Anabelnya mungkin gini. Karena ada kan, apa? Sepeda Polygon. Iya. Jadi brand global kan akhirnya tadinya produksian lokal, kemudian jadi global. Tapi dia masuk ke dalam situ gitu. Tapi pertanyaannya apa yang dia lakukan? Orang selalu kepikiran gimana ya caranya dia bisa begitu ya gitu. Iya. Kalau ya ini mah Anabelnya orang aja gitu. Sekarang kan di dunia yang serba cepat ini itu kan kita bisa bikin apa aja gitu. Ya. Maksudnya kita bisa huru-hara gitu. Terus apa namanya yang harus jadi perhatian adalah banyak proses-proses yang kekat dalam pembuatannya gitu. Misalkan dengan serba yang instan itu gampang jadi semua orang misalkan besok bahkan semua orang bisa bikin toko. Iya kan? Maksudnya gratis lagi maksudnya. Ya di online gitu. Terus apa segala macam, terus kalau misalkan ada tinggal foto, terus misalkan masukin atau misalkan apa segala macam. Nah, akhirnya apakah nanti bisa jadi bikin segede fans atau misalkan jadi punya komunitas yang banyak gitu misalkan untuk ininya. Ya nanti dulu kasarnya itu ya udah itu urusan itu belakangan stepnya masih banyak. Stepnya masih jauh gitu. Cuma gimana caranya membangun narasinya itu. Udah pasti sih ya tadi kayak kata Kamaldi si fans juga udah gak kepikiran misalkan apa segala macam. Ya udah setelah dia buat ternyata booming, dia mau nih terus menikmati apa namanya? Diseriusin animo ini teh gitu kan. Masuk gitu ke kan, situ. Apa segala macam. Akhirnya dia bangun cerita terus misalkan dia apa namanya kolaborasi sama Van Gogh lah apa segala macam jadinya dia terus melakukan brand evolusi itu gitu. Untuk bisa terus relevan. Sekarang kalau misalnya sekedar buka gitu, sekedar buka bikin terus misalnya ya orang lihatnya kayak gitu. Kalau misalkan gampang nih ya bikin brand, ya udah deh orang ini namanya gitu kasarnya. Namanya ini aja lah gitu. Terus bukan visi ya misalkan secara yang penting orang bikin aja dulu gitu. Ya bisa gitu. Tapi sekarang kuat gak misalkan untuk ini? Karena kan ada orang yang sampai kayak gini bikin nama brand teh nggak sekedar ada nama tapi misalkan waktu disingkat bagus, waktu ditaruh gitu kan waktu ditaruh di banner bagus.
kalau misalnya orang gampang inget gitu misalkan kayak gimana gitu. Jadi ada yang sebegitunya gitu untuk mikirin cerita dari ini. Bahkan ada yang ceritanya tuh pas udah gede. Jadi pas udah jadi gitu kasar. Gini weh, iPhone weh. Udah waktu di review mah gitu ya 4 dari 14 15 teh acik. Sama aja. Tipis gitu bedanya mah gitu. Maksudnya enggak bener-bener ini gitu. Secara fitur gitu. Secara fitur apa segala macam, tapi narasinya teh anjing ini adalah misalkan teknologi terbaru ini adalah handphone akhir zaman. Ya sampai dia bisa bilang maksudnya iPhone Android teh anjing kelasnya beda misalkan atau kayak gimana. Padahal ya enggak sarwa-sarwa HP gitu kan. Sampai misalkan jam tangan gitu kan. Ada yang sampai anjing setan nentuin pasarnya di sini enggak mau turun-turun gitu. Kayak si siapa? Rolex ya? Ya. Dia cuma di apa tenis ya misalnya gitu. Gak ngerti. Ya maksudnya dia cuma di tenis gitu kasarnya. Ya di olahraga. Padahal sama-sama jam gitu maksudnya tuh gitu enggak ini. Nah itu ya dia bangun cerita di sana. Orang yang orang menariknya adalah ternyata gitunya brand-brand yang berhasil menembus pasar global gitu atau misalnya dia berhasil sukses di pasar lokalnya. Kemudian dia punya dia bisa membuat orang membuat si brand itu menjadi kultus. Jadi juga okultisme. Kebayang tuh sih? Ujik berat banget ya. Iya maksudnya sampai sebegitunya gitu. Kayak gimana misalnya? Anggap aja gini. Orang yang nggak main skateboard kalau pakai Vans itu berasa paling skateboarder aja. Misal gitu. Iya. Misal atau bahkan bisa sampai gini, Vans itu dianggap sebagai lambang perlawanan. Oke. Atau misalnya sampai contoh lain misalnya kalau sepatu gitu. Ketika orang mengalami masa di mana kalau mau grunge itu pakai Converse. Oke. Padahal Converse sepatu basket. Iya. Tapi nggak bisa, grunge tuh harus Converse. Atau Doc Mart tuh sepatu punk rock banget gitu. Padahal di Doc Mart di sononya dipakai ke pabrik, pakai kerja. Tapi orang tuh sampai mengkultuskan segitunya sampai sepatunya di kayak berhala jadi treatmentnya gitu, taruh di ini terus ini harus begini. Ya berarti brand-brand juga harus tahu siapa yang harus diinfluence. Maksud orang sampai dia bisa sampai sebegitunya secara kalau misalnya pakai istilahnya organik, apakah ini organik atau tidak gitu? Atau ada yang setting atau gitu. Atau di setting memang dari awalnya apa bagaimana ya, walaupun sebenarnya nggak ada yang salah, tapi maksudnya bisa begitu ya. Bisa banget. Orang kalau misalnya pengen dianggap kaya ya belinya Lamborghini misalnya gitu mobilnya. Mau mungkin hijet. Walaupun sebetulnya hijet ya nggak apa-apa kalau orang kaya beli hijet juga gitu. Tapi untuk jadi si barang itu si brand itu menunjukkan status sosial tertentu gitu misalnya. Iya, bisa sih. Sampai ke situnya kan gitu. Nah ini kan yang ngesetnya tadi mau di kepala orang pertanyaannya, yang ngesetnya adalah si pemilik brandnya atau ada komunitas tertentu yang akhirnya mengkultuskan itu menjadi sesuatu gitu. Kan jadi nggak geser ya persoalannya. Kalau misalnya si brandnya yang ngultusin ya udah itu mah budaya marketing, guys gitu, bahasa marketing gitu. Tapi ketika orang yang membeli konsumennya, si konsumennya ini yang membuat itu menjadi gitu. Apple misalnya, produknya Apple, ada yang sampai gila-gilaan banget menganggap si Steve Jobs ini sebagai titisan Tuhan gitu misalnya gitu. Karena membuat Apple gitu. Padahal kan tadi Bana bilang secara fitur mah sama-sama aja nih. Fungsinya mah sama gitu, handphone mah gitu-gitu kan. Paling kalau udah di atas jam 10 malam, jam 12 malam untuk para jombloan dot stream. Dia bisa membuka dot stream lebih HD aja gitu kurang lebih gitu. Tapi ada yang bisa sampai enggak bisa. Hidup aing tuh kalau enggak ada Apple tuh enggak hidup. Jago marketingnya berarti anjing kan gitu. Bahasa begitunya gitu sampai begitunya. Kan keren banget. Maksudnya makanya kan suka ada yang gini, ada yang dia udah set marketnya, dia udah set goals di marketnya apa misalnya gitu kan. Kalau misalkan dia bisa tembus ke sini gitu, dengan gimmick A B C D gitu, KPI-nya masuk lah misalkan ai ngomong secara bisnis mah gitu. Terus misalkan ada yang misalkan kan waktu itu kan tadi bilang ngelihat iklim pasar gitu, ada orang yang sekarang kan macam-macam kan, jadi ada yang udah jadi nganalisa trendsetter lah apa yang akan terjadi 10 atau 5 atau 10 tahun. Isoma lagi. Berarti udah langsung maghrib aja. Ya gitu, misalkan ada secara kinerja tapi kayaknya menurut orang mereka yang pada bikin dulu kala itu gitu ya, zaman itu dengan segala macam yang terbatas gitu.
Tadi kata Kamal Mantap, men. iya, dia cuma gini aja ya tadi kalau kata Kamal cing aing tuh suka main skateboard tapi aing nggak ada ini gitu, nggak ada brandnya, nggak ada yang fit buat orang gitu. Udah aja orang bikin sendiri atau drummer gitu. Kalau misalkan pakai baju gini hareudang gitu, akhirnya dia bikin bajunya teh aja we lekbong kabeh gitu kan. Travis Barker Travis London Barker Travis gitu kan. Barker. Travis London Bakery kan. Sama terus Iqmal Tobing nomor 2-nya. Ya sama akhirnya Eno batuan maneh tapi. Ya udah akhirnya setelah itu berkembang, setelah jadi dia pakai semua ininya, dan mungkin karena itu juga karena misalkan dulu sosmednya nggak sebesar itu, akhirnya dia kumpulin orang-orangnya gitu. Dia nongkrong lah di tempat orang gitu, apa segala macam, orang kasih baju atau apa segala macam bikin gitu. acara kan. Jadi rasa komunitasnya itu jadi terbangun gitu kan untuk bisa gitu teh. Kalau sekarang kan ya ya asal ada plus minus lah gitu kan, dengan kemajuan zamannya ada sekiranya maju tapi maju teuing aing belum siap dengan itu gitu. Lu kalau nggak salah Enonetra apa sempat punya brand ada apa namanya? Racer Kids. Iya ya. Ya namanya Racer Kids. Dulu sempat buka di itu apa tuh anjing tempat ngojek itu dekat rumah mana teh? Horizon. Seberangnya ada Racer Kids. Iya dia sempat punya cerita gini, katanya anjing orang bisa ini, ada yang datang ke tokonya, ibu-ibu bawa sama anaknya. Mas, ini mah kok bukan brand baju anak kecil katanya. Kok dulu Racer Kids namanya? Sumpah. Anjing sumpah. Serius. Dapat dari mana itu cerita? Iya kalau nggak salah di Andre Taulani gitu. Racer Kids karena namanya belakangnya The Kids-nya disangkanya ini buat anak-anak. Iya, pada kalau gimana kalau yang datang ke pembalap kan? Mas kok ada wear pack? Mas kok saya kan udah gak kids nih. Nah makanya ya itu salah satunya kenapa ada orang juga yang maksudnya bener-bener dipikirin nih nama teh gitu. Kan nama adalah doa katanya begitu kan. Itu yang kemana pakai namanya bagus-bagus aja tuh, sukses-sukses aja. Iya beraknya mungkin dia dari sisi brand image-nya ada yang mau dia tempelin kan, nggak tahu orang juga apa misalnya. Bagus itu. Iya orang beli waktu itu. Ya udah orang tak ya masa mana yang ngambil dari tokonya kan. Iya kan. Enggak beli itu di iya sana. Di online. Ya udah jadi bingung nyapanya. Gitu sih menurut orang mah gitu. Gak tahu ini orang jarang-jarang. Ini juga kan Cherish. Enggak tahu orang dibeli. Enggak tahu aing dibeliin sama adik. Anjir. Serius, orang tuh enggak ngerti gitu-gitu mah. Iya. Karena bukan mau so edgy, enggak, memang orang enggak tahu. Kalau dulu ya tahu kayak misalnya orang tahu kalau mau beli baju Evil tuh bagus gitu. Oke. Jadi sablonannya gambarnya Rockman, aing dulu suka banget tuh Rockman. Orang lagi relate sebenarnya dengan bahasan kita sekarang karena gini, orang tuh lagi nyari sepatu lah gitu. Ya. Sepatu olahraga. Dulu ya mungkin yang mana yang paling sering kedengar sama orang teh ya itu brand-brand luar gitu kan. Brand-brand luar, tapi ternyata maksudnya waktu pas orang sehari-hari gitu ya, banyak ternyata brand-brand sepatu gitu, yang brand-brand sepatu olahraga dari lokal yang bagus-bagus. Terus orang lihat gitu apa segala macam ya, maksudnya jadinya kan nggak kayak dulu mah ya udah we gitu beli mungkin sekarang karena belinya pakai uang sendiri, terus kok ngebanding-bandingin gitu ya, orang 2 hari kemarin gitu jadi baca si reviewnya gitu, yang misalkan kalau misalkan lo lagi nyari sepatu lari misalnya gitu, ternyata kualitas ininya teh yang bisa lari sendiri gitu. Anjir. Jadi mana ngejar sepatunya karena sepatunya lari sendiri. Itu lucu. Pas mau dipakai dia lari gitu, kayak sepatu lari. Atau bahkan ada yang bisa gini, secara kualitas sepatu lokal sama sepatu luar itu bedanya tuh sangat-sangat tipis. Tapi harganya jauh pisan. Ya. Berarti kan kasarnya apa yang ngebedainnya adalah yaitu si hype sama si brand ceritanya gitu maksudnya. Dan bisa sampai semahal itu. 2 juta gitu bisa ininya teh gitu. Sepatu 2 juta. Iya. Atau 2 ya orang 2 juta. Ini lumayan ya. Bukan luar. Enggak luar. Tapi maksudnya sekarang kualitas di kita kalau kalau orang salah tapi maksudnya yang orang lihat-lihat. Coba sebutin gitu. lagi harganya berapa? 2 juta. Hah? 2 juta? Biasa sih. Anjing. Nunggu itunya mana tadi? Ini selling point-nya ini.
Kok keringat? Iya, jadi ya harus kuat-kuat jualan cerita. Iya, itu bisnis narasi kan sebenarnya mah. Bisnis narasi. Kan. Ini yang menurut orang jadi perhatian. Bisnis narasi itu sama kayak gini, kita nakut-nakutin orang jangan masuk gang itu ada hantunya, padahal kan nggak tahu. Iya. Orang jadi semuanya percaya gitu, turun temurun. Apalagi orang kita begitu. Iya, kan kita percaya. Iya, karena kita lebih gampang percaya mitos daripada dikasih aturan, mending ditakut-takutin orang kita mah gitu. Kalau dikasih aturan mah ada untuk dilanggar. Yo. Kan begitu rata-rata kan gitu. Iya. Jangan pakai helm. Ke jalanan pakai helm. Alah, coba kalau misalnya dikasih taunya teh, kalau kamu nggak pakai helm ke jalanan, nanti kepala kamu akan diambil sama kuyang. Yakin aing mah? 70% wae mah pasti nurut. Iya benar. Setuju. Narasi banget kan kita mah kebudayaan tutur. Iya. Makanya kadang-kadang gini ya, yang bikin jadi ininya teh ya orang suka ngelihat gitu. Misalnya ada toko Maldi misalnya gitu. Kang Maldi itu jualan celana. Enggak mau. Aing mau jualan tote bag gambarnya AK47. Cana udah sok jualan cana. Cana Maru. Cana Aurora nonton. Auranti. Cana Aurora. Iya, maksudnya 5 kali Kang Maldi post orang udah tahu Kang Maldi jualan cana gitu kan. Tapi kalau misalkan Kang Maldi tambah bumbu-bumbu, tiba-tiba kalau orang misalnya bikin toko akuarium Cana Kids namanya. Terus ada ibu-ibu datang gitu. Mana kidsnya ini teh? Ini bukan cana untuk kids bukan gitu. Kan. Itu yang Cana Barka itu kenapa disebut Cana Barka? Namanya Barka. Oh, namanya Barka. Bukan si motifnya Barka. Bukan, namanya memang Barka. Nah, tapi kan maksudnya bahkan bisa dijoko sama kuduna Barcelona ngambilnya. Masih orang teh. Anjing logonya ikan cana gitu. Iya kan? Yo, paguyuban cana FC Barcelona. Spain. Iya. Maksudnya teh jadi bisa ya itu mah kreatifnya kita. Gimana bikin ceritanya? Iniesta pakai baju ngedok bos. Asli cana ini ada kayak corak warna 10. Ini cana Messi. Angka 10. Ini cana Messi. Messi Dona. Anjing. Ya kan? Iya, mestinya begitu ya arahnya. Cerita. Jadi sekarang kuat-kuatan cerita yang menurut orang kan horeamnya batur anjing nu gitu-gitu nanti aing dagang. Oh, gitu. Enggak dong. Di situ poinnya, my friend. Kan di situ orang kan lebih tadi orang bilang orang akan lebih gampang untuk tukang obat bertahun-tahun sok dagang di pasar. Masa tukang obat dagang di pasar? Iya, ada tukang obat yang ini yang ayo ini kurap besok sembuh. Oh iya. Biasanya dia jualan sama yang buat nambal ember gitu segala macam. Iya. Zaman dulu kan begitu. Yang dijual apa? Ceritanya. Yoi. Bawa pisau, ngetes pisaunya teh motong selang geuning. Mana nggak kealamin kayak gitu? Enggak. Udah kealamin dulu di pasar suka ada gitu. Gak mungkin aing main ke pasar. Ya tahu, mana kan dulu lagi kecilnya kan kemana-mana dikasih balon begitu kan. Biar fancy fucking style. Anjing lah. Kayak pasar enggak bau. Jak. Jadi Tokai. Kadang-kadang suka gak mau gini-gini aja gitu. Nggak apa-apa biar kelihatan aja. Aslinya orang gitu. Padahal kita hampir tiap malam nongkrongnya pasar sederhana. Udah iya pasar sih. Sederhana lagi namanya. Wih, udah. Udah. Sama Odatski. Harus coba. Mana harus coba itu. Odadingnya isinya nasi kuning. Itu odading akhir zaman itu. Odading mandode. Jadi udah namanya pasar sederhana lagi. Down to fucking earth. Yoi. Crispy as fuck. Asli crispy as fuck. Gitu. Jalan Cliff Sangrah. Anjir aing tahu lagi. Ini aktor lu apa ya? Suaminya almarhumah Susana. Oh iya. Ya gitulah, tapi kurang lebih sebetulnya mah orang yang kalau misalnya ngebahasnya UMKM, orang sih berharapnya UMKM kita tuh brand-brand lokal gitu ya, terutama gitu. Mau yang udah besar, mau yang masih ngerintis. Pengennya teh mereka menguasai pasar internasional supaya kita juga bisa legek di dunia internasional teh gitu. Bener. Jadi misalnya kalau dulu pakai Air Jordan teh
dianggap hype beast gitunya. Sekarang pakai air tawar kan. Air tawar. Yoi, apa aja yang penting gimmicknya bagus gitu kan. Iya. Apa coba apel aja. Apel digigit doang. Iya, kenapa enggak buah naga gitu kan? Susah Konyol gitu kan, konyol. Susah. Secara gambar kan kalau ditulis konyol keren ini. Konyol. Keluar itu apa namanya lendir. Iya sih, apa namanya? Ya buahnya itu. Iya, buahnya itu. Kan yang dimakan bijinya kan. Keren banget. Buah konyol. Jadi pas makan Kolang-kaling. Bukan beda kolang kaling astagfirullahaladzim. Buah konyol anjing enggak disapuin anjing bete. Ya kan orang istighfar. Buah konyol jika itu gitu. Kan tadi aing ngomong tadi konyol, kamu juga enggak nyapuin, parah lah. Ya udah orang yang ngambil serok. Aing kebayangna itu aja sebenarnya kenapa pengen mengebahas si UMKM ini karena gemes sekali ya. Pengennya mereka teh ya ada dari kita satu atau dua yang bisa punya taji gitu di luar negeri itu. Sok bangun narasi-narasinya yang bagus. Mereka bangun narasi aja bisa. Sepatu ilmu hitam misalnya. Anjir. Kalau pakai sepatu ini, kamu bisa langsung kemana? Sepatu ilmu hitam. Anjir, pas dibakar langsung ke dokter Seno. Walaupun dia udah pernah disunat, kesunat lagi pas pakai sepatu. Langsung tumbuh lagi. Tas 2 kali ini. Sunat aja udah pakai laser sekarang, friend. Anjing keren ya. Majuan zaman. Gitu bisa dibentuk-bentuk lagi. Jig-jag. Beneran. Jigi jaga. Jadi bisa dibikin kembang apa orang nggak ngerti bagaimana bentuknya, nggak pernah lihat juga, tapi katanya bisa begitu. Asli coba dulu gitu. Gak usah kan. Ya udah. Emang kamu kau tahu ya orang udah. Ih, parah lah. Pernah kelihatan kamu kan kalau tidur dulu zaman di kantor kemana-mana, no sensor. Astagfirullahaladzim, mengerikan. Kan kemarin dikirim sama si Dwi fotonya. Begitu kali kurang lebih. Cing ini panjang banget ngobrol, capek. Udah ya? Yang bisnis siapa yang ngomongin kita? Asli, kita mah sebagai konsumen aja gitu. Pengen, ayo dong. Brand-brand lokal, semangat. Semangat, sok semangat tuh. Kalau nggak semangat juga nggak apa-apa. Kalau gitu, bye.